Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar berlatih mengerjakan soal penilaian tengah semester untuk mata pelajaran tema 1 Indahnya Kebersamaan. Baiklah, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Ada bacaan, belajar kelompok merupakan salah satu cara belajar yang sangat bagus. Belajar kelompok sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dan di rumah. Belajar kelompok memiliki banyak manfaat. Belajar kelompok dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi bagi siswa. Belajar kelompok juga menumbuhkan rasa sosial di antara siswa. Dengan belajar kelompok, kita dapat meningkatkan ilmu kita. Jika tidak paham, dapat ditanyakan kepada teman yang lebih paham. Pertanyaan pertama, kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D terakhir. Oke teman-teman, kita lihat kira-kira ada di kalimat yang pertama, kedua, ketiga atau terakhir kalimat utamanya. Jawabannya adalah iya, kalimat pertama. Betul. Kalimat pertama menjelaskan tentang belajar kelompok merupakan salah satu cara belajar yang sangat bagus. Nomor 2, gagasan pokok paragraf di atas adalah masih dengan bacaan yang sama. Kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? A. Belajar kelompok cocok diterapkan hanya di rumah. B. Meningkatkan ilmu dengan belajar mandiri. C. Manfaat dari belajar kelompok. D. Belajar kelompok membuat anak yang tidak paham menjadi santai. Dari bacaan di atas, kita tahu bahwa hampir semua kalimat membahas tentang manfaat-manfaat dari belajar kelompok. Sehingga jawabannya pasti yang C ya, manfaat dari belajar kelompok. Masih dengan bacaan yang sama, sekarang nomor 3. Belajar kelompok sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dan di rumah. Arti kata yang dicetak miring pada kalimat di atas adalah, yaitu kalimat efektif, A. Cepat, B. Sulit, C. Hebat, D. Berpengaruh baik. Dari kata efektif ini, teman-teman, jawabannya adalah yang D. Berpengaruh baik ya. Efektif itu artinya bisa berarti berpengaruh, bisa berarti manjur, bisa berarti mujarab dan lain sebagainya. Dalam kalimat ini yang paling mendekati adalah jawaban yang D. Berpengaruh baik. Kita lanjutkan sekarang ke nomor 4. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu kerjasama. Contoh kerjasama yang dapat kalian lakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal adalah A. Mencoret-coret tembok rumah orang lain karena tidak ditinggali oleh pemiliknya. B. Ikut kerja bakti jika ada makanan dan minuman saja. C. Menyuruh kakak ikut kerja bakti di lingkungan RT karena dia yang lebih tua. Atau yang D. Ikut kerja bakti seperti mencabuti rumput di depan rumah dan membantu orang tua bersih-bersih. Yang mana teman-teman? Mudah ya, jawabannya pasti yang D. Kita sebagai anggota dari masyarakat harus ikut serta dalam bekerja sama di lingkungan sekitar rumah kita. Jawabannya tentu yang D. Nomor 5. Jika kalian sedang bermain dengan teman yang berbeda agama, kemudian dia meminta izin untuk beribadah, sikapmu yang baik adalah A. Melarang dia beribadah karena sedang asyik bermain. C. Membiarkan dia beribadah sambil mengumpat dia tidak setia kawan. C. Mempersilahkan dia beribadah sesuai dengan agamanya. D. Ikut beribadah dengannya. Nah teman-teman, bila kalian sedang bermain dengan teman yang berbeda agama, dia meminta izin beribadah, yang harus kalian lakukan adalah menumbuhkan sikap toleransi.
yaitu mempersilahkan dia beribadah sesuai dengan agamanya. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 6. Jika kamu berasal dari suku Jawa dan teman sekelasmu berasal dari salah satu suku Papua, bagaimana seharusnya kamu bersikap? A. Menghina karena dari suku yang berbeda. B. Berteman dengan teman yang berasal dari satu suku saja. C. Tidak membeda-bedakan karena kita paham bahwa kita saling bersaudara. Yang D. Berteman dengan dia jika ada perlunya saja. Teman-teman, satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita saling bersaudara, saling menghormati, saling menyayangi. Tidak ada perbedaan antar suku ya. Kita semuanya bersatu dalam bingkai NKRI. Jawabannya yang pasti adalah C. Tidak membeda-bedakan karena kita paham bahwa kita saling bersaudara. Nomor 7. Berikut kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, kecuali, di situ ada 4 gambar. Yang A, orang-orang sedang bekerja bakti. Yang B, kita lihat orang-orang sedang melakukan lomba panjat pinang. Yang C, murid-murid sedang membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang D, ada anak nakal yang membuang sampah sembarangan. Kerjasamanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia kecuali jelas yang bukan, yang D ya. Sikap tidak terpuji, membuang sampah harusnya di tempat sampah. Nomor 8. Segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut A. Sumber daya alam. B. Sumber daya manusia. C. Sumber bunyi. D. Sumber teknologi. Jawaban yang betul adalah sumber bunyi. Segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Nomor 9. Benda bergetar menghasilkan A. Bunyi. B. Gema. C. Gaung. Atau D. Gempa ya. Benda bergetar ya pasti menghasilkan bunyi. Kenapa tidak gempa ya? Gempa itu terjadi bukan bendanya yang bergetar, tapi karena lapisan bumi yang bergetar sehingga benda lain pun ikut bergetar. Kenapa bukan gema? Kenapa bukan gaung ya? Gema dan gaung adalah turunan dari bunyi. Gema dan gaung adalah pantulan dari bunyi. Jadi yang paling tepat jawaban untuk benda bergetar menghasilkan yang A. Bunyi. Nomor 10. Pada percobaan di samping, bunyi merambat melalui A. Udara, B. Zat cair, C. Zat padat, benang, D. Kaleng. Bunyi bisa merambat melalui 3 zat, yaitu gas atau udara, cair, dan padat. Pada percobaan di samping kita lihat 2 anak sedang main telepon-teleponan ya menggunakan benang. Benang itu ya menggunakan zat padat ya atau terbuat dari zat padat. Jadi jawabannya adalah C. Dalam keadaan normal, frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia adalah A. 20 sampai 200 Hz, B. 20 sampai 2000 Hz, C. 20 sampai 20.000 Hz, D. Tak terhingga. Jawaban yang betul adalah C. 20 sampai 20.000 Hz, frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Nomor 12. Di antara benda di bawah ini yang dapat menyerap bunyi adalah A. Dinding, B. Kaca, C. Batu, D. Spons. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang biasanya cirinya adalah lunak. Dinding, kaca, dan batu ya permukaannya keras. Jadi mereka bisa memantulkan bunyi. Jawaban yang betul berarti yang D. Spons. Kita lanjut nomor 13. Rumah tradisional pada gambar di samping berasal dari provinsi A. DKI Jakarta,
B. Jawa Tengah, C. Papua, D. Sumatera Barat. Gambar di samping adalah rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat atau Minangkabau. Sangat khas ya teman-teman, di mana rumahnya sangat besar, di samping kanan dan di samping kiri ya, menjular, melengkung ya, sangat khas dari Sumatera Barat. Jawaban yang D. Nomor 14. Agama yang diakui sebagai agama resmi di Indonesia berjumlah A. 5, B. 6, C. 7, D. 8. Agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jawaban yang B. Nomor 15. Sego jamblang adalah makanan khas dari daerah A. Banyumas, B. Jogja, C. Makassar, D. Cirebon. Makanan khas dari Kabupaten Banyumas adalah tempe mendoan. Sedangkan dari Jogja kita kenal gudeg. Sedangkan dari Makassar dikenal soto Makassar, dan sego jamblang adalah makanan khas dari kota Cirebon. Jawaban yang D. Ya, baru saja kita bilang ya, makanan khas yang sangat terkenal berasal dari daerah istimewa Yogyakarta adalah A. Soto Makassar, B. Kerak telur, C. Gudeg, atau D. Sate Padang. Jawaban yang benar adalah harusnya yang C ya, nanti kita perbaiki. Harusnya yang gudeg. Suku asli daerah khusus ibu kota DKI Jakarta adalah A. Jawa, B. Batak, C. Dayak, D. Betawi. Jawaban yang betul adalah D. Betawi. Nomor 18. Lagu Bungong Jempa berasal dari daerah A. Aceh, B. Bukit Tinggi, C. Lampung, atau D. Natuna. Lagu Bungong Jempa berasal dari daerah A. Aceh. Kita lanjut nomor 19. Alat musik di bawah ini dibunyikan dengan cara ditiup, kecuali A. Suling bambu, B. Recorder, C. Pianika, D. Biola. Jawabannya tentu biola, karena biola tidak ditiup namun digesek. Soal nomor 20. Alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Tengah adalah A. Tifa, B. Tanjidor, C. Gendang, D. Angklung. Kita pelajari satu persatu. Tifa adalah alat musik yang berasal dari daerah Papua. Tanjidor adalah seni musik yang berasal dari daerah Betawi ya, atau DKI Jakarta. Gendang adalah alat musik tradisional dari Jawa Tengah, sedangkan angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Jawaban yang betul adalah gendang. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi di video yang kedua ya, di part 2.